Kesuksesan adalah pencapaian tujuan yang diinginkan atau keberhasilan dalam meraih prestasi yang dihargai. Kesuksesan dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti karir, keuangan, hubungan, dan pengembangan pribadi. Ini tidak hanya sebatas mencapai status materi atau jabatan tertentu, tetapi juga mencakup perasaan kepuasan, keseimbangan hidup, dan kontribusi positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesuksesan bersifat relatif dan dapat bervariasi sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan individu. Tidak ada formula pasti atau garansi keberhasilan, namun ada beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan individu yang memiliki potensi untuk meraih kesuksesan. Berikut adalah 10 tanda yang mungkin menunjukkan seseorang akan menjadi sukses. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kita bisa belajar tentang psikologi manusia dan ilmu pengetahuan lainnya. Tujuan yang jelas dan terukur. Orang sukses memiliki tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Mereka tahu apa yang ingin mereka capai dan memiliki rencana untuk mencapainya. Dalam dunia yang penuh dengan kekacauan dan tantangan, memiliki tujuan seperti memiliki peta saat kita berlayar di lautan badai. Orang-orang sukses tahu persis kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka akan sampai di sana. Pertama-tama, mereka duduk dan merenung. Mereka menanyakan pada diri mereka sendiri, apa yang sebenarnya ingin saya capai dalam hidup ini. Mereka tidak hanya merancang tujuan umum seperti ingin sukses, tetapi merinci tujuan tersebut menjadi potongan-potongan kecil yang dapat diukur. Sebuah tujuan yang terukur memberikan pengukuran yang jelas tentang kemajuan kita. Bayangkan memetakan perjalanan hidup Anda menetapkan poin-poin berbeda sebagai tujuan Anda. Mungkin itu memperoleh keterampilan baru, mencapai proyek besar, atau meningkatkan keseimbangan hidup. Dengan tujuan yang jelas dan terukur, setiap langkah terasa bermakna. Saat Anda mencapai satu tujuan kecil, itu seperti meletakkan pecahan kecil ke dalam teka-teki kehidupan Anda. Semua itu bersatu membentuk gambaran keseluruhan yang indah. Jadi, temukan waktu untuk merenung dan menetapkan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, hidup kita dapat terombang-ambing tanpa arah yang pasti. Jadi mulailah petualanganmu dengan menetapkan tujuan yang dapat memberikan makna pada setiap langkahmu. Ingatlah, peta kehidupanmu ada di tanganmu dan hanya kamu yang bisa menentukan arahnya. Kemampuan belajar dan beradaptasi. Orang sukses memiliki kemampuan untuk terus belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau situasi. Dalam dunia yang selalu berubah ini, kita perlu jadi seperti spons yang selalu siap mengabsorb ilmu baru dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini salah satu kunci utama buat orang yang berpotensi menjadi sukses. Jadi gini deh, orang sukses itu kayak seorang penjelajah galaksi. Mereka nggak cuma duduk di satu planet dan berpikir, oke, ini cukup bagus. Mereka selalu ingin tahu apa yang ada di luar sana. Mereka bukan cuma belajar dari buku atau kelas, tapi juga belajar dari setiap momen dalam hidup. Dalam keseharian, mungkin kita sering dihadapkan sama kejadian yang nggak sesuai rencana. Nah, orang sukses nggak akan panik kayak kita seringnya. Mereka melihat setiap masalah sebagai peluang buat belajar. Gimana nggak kan? Setiap momen adalah kesempatan emas buat nambah ilmu dan jadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Seringkali mereka siap buat keluar dari zona nyaman. Mungkin awalnya agak seram ya, tapi mereka nggak pernah gentar. Mereka tahu tantangan dan perubahan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jadi, mari jadi penjelajah galaksi dalam dunia ilmu pengetahuan dan pengalaman. Belajar dari setiap kesalahan, setiap kegagalan, dan setiap kali kita harus beradaptasi. Kita nggak cuma bisa survive, tapi juga berkembang dan jadi sosok yang sukses di tengah lautan perubahan ini. Disiplin tinggi.
Kedisiplinan adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Orang sukses memiliki kebiasaan yang terstruktur dan konsisten. Dalam perjalanan menuju keberhasilan, ada satu kunci yang mungkin terlihat sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa. Disiplin bukan sekedar kewajiban, melainkan kunci yang membuka pintu kesuksesan. Saat kita membicarakan disiplin, bukan berarti harus menjadi robot yang hidup dengan aturan kaku. Ini lebih tentang membentuk kebiasaan yang terstruktur dan konsisten. Kita seringkali melihat orang-orang sukses dan bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa melakukan itu semua? Jawabannya seringkali adalah disiplin. Coba kalian bayangkan jika hidup tanpa adanya disiplin. Tanpa jadwal atau aturan, kita mungkin cenderung terjebak dalam siklus prokrastinasi atau kebingungan yang tak berujung. Disiplin memberikan kita landasan, kerangka waktu, dan tanggung jawab. Disiplin tinggi membantu kita mengelola waktu dengan efisien. Bukan hanya soal bekerja keras, tapi juga bekerja pintar. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang penting tanpa terjebak dalam kebingungan yang tak perlu. Saat kita memiliki disiplin yang tinggi, kita bisa mengalokasikan waktu untuk pekerjaan, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk hal-hal yang kita nikmati. Kita jadi lebih fokus pada tujuan kita dan lebih terorganisir. Dan ingatlah, disiplin bukanlah musuh dari kreativitas atau kebebasan. Sebaliknya, itu adalah dasar yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi potensi kita secara lebih mendalam. Jadi, mari bangun disiplin tinggi kita sebagai fondasi menuju kesuksesan, karena setiap langkah kecil menuju tujuan kita adalah hasil dari keputusan disiplin yang kita ambil. Percaya diri yang sehat. Mempunyai rasa percaya diri yang sehat membantu seseorang mengatasi rintangan dan mengambil risiko yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi dan tekanan, memiliki rasa percaya diri yang sehat adalah kuncinya. Saat kita berbicara tentang keberhasilan, percaya diri menjadi pilar yang mendukung langkah-langkah kita. Tapi perlu diingat, ini bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain, tapi lebih kepada pengakuan terhadap nilai diri sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki rasa percaya diri yang sehat? Pertama, kenali dan hargai diri sendiri. Ketika kita tahu apa yang kita bawa ke meja dan menghargai pencapaian kita, itu adalah langkah awal yang besar. Rasa percaya diri juga datang dari kemampuan untuk mengatasi rintangan. Kita semua pernah menghadapi kegagalan, tapi orang sukses bukanlah yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang yang mampu bangkit, belajar dari kesalahan, dan terus maju. Ada pepatah yang bilang, kita seringkali menjadi apa yang kita yakini. Jika kita percaya diri bahwa kita bisa mencapai tujuan kita, itu akan tercermin dalam tindakan kita. Ini adalah kekuatan positif yang dapat menggerakkan kita melewati rintangan dan kegagalan. Tentu saja, rasa percaya diri yang sehat juga melibatkan kemampuan untuk menerima diri sendiri apa adanya. Kita tidak selalu sempurna dan itulah yang membuat kita manusia. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu lurus dan mulus, tapi itulah yang membuatnya menarik. Jadi, mari kita bawa rasa percaya diri yang sehat dalam setiap langkah perjalanan kita. Kenali nilai diri, terima kegagalan sebagai bagian dari pertumbuhan, dan percayalah bahwa kita pantas meraih apapun yang kita impikan. Kemampuan menangani kegagalan. Orang sukses tidak pernah takut gagal. Sebaliknya, mereka melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dalam kehidupan yang penuh warna, tidak ada yang benar-benar luput dari stres. Tapi yang membedakan orang sukses adalah bagaimana mereka menghadapi dan mengelola stres. Bayangkan stres sebagai badai yang datang dan pergi. Tapi kapal kita, yaitu diri kita sendiri, tetap stabil di tengah-tengahnya. Jadi, apa tanda-tanda mengelola stres? Pertama, kita perlu menyadari tanda-tanda stres. Ini bisa berupa perubahan mood, sulit berkonsentrasi, atau bahkan masalah kesehatan. Dengan menyadari tanda-tanda ini, kita bisa lebih cepat bertindak sebelum stres mengambil alih.
Orang sukses juga memahami bahwa tidak semua stres itu buruk. Beberapa tingkat stres dapat memotivasi dan memberikan tantangan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang penting adalah cara kita meresponnya. Apakah kita meratapi atau meresapi pelajaran darinya? Salah satu kunci utama mengelola stres adalah memiliki outlet atau cara untuk melepaskan tekanan. Ini bisa melalui olahraga, meditasi, atau hobi yang kita nikmati. Ini memberikan kesempatan untuk menjernihkan pikiran dan membangun ketahanan terhadap stres. Jangan lupa juga untuk memprioritaskan kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, pola makan yang sehat, dan waktu untuk bersantai adalah investasi dalam kesejahteraan kita yang pada akhirnya dapat membantu kita lebih baik menghadapi tekanan sehari-hari. Jadi, mari kita pelajari seni mengelola stres. Jangan biarkan badai menghancurkan kapal kita. Jadikan setiap gelombang stres sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan begitu, kita bisa tetap berlayar dengan mantap di lautan kehidupan. Jaringan hubungan yang kuat. Memiliki hubungan yang positif dan mendukung dengan orang lain dapat membuka pintu peluang dan memberikan dukungan selama perjalanan menuju kesuksesan. Hidup ini seperti kumpulan kisah dan relasi, maka memiliki jaringan hubungan yang kuat dan positif adalah salah satu kunci sukses yang sering dilupakan banyak orang. Bayangkan jaringan ini sebagai peta bintang di malam gelap. Setiap titik mewakili seseorang yang dapat membantu menerangi perjalanan hidup kita. Tapi, bagaimana kita membangun jaringan yang kuat? Pertama-tama penting untuk memahami bahwa ini bukan tentang jumlah teman, tapi kualitas hubungan. Ini tentang membangun konektivitas yang mendalam dan berarti. Jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman dan memperluas lingkaran sosial. Terlibat dalam komunitas atau acara yang sesuai dengan minat dan nilai kita. Mungkin kita akan menemukan seseorang yang bisa memberikan wawasan berharga atau bahkan menjadi mentor. Jaringan hubungan yang baik juga melibatkan memberikan, bukan hanya menerima. Jika kita membantu orang lain dan berkontribusi pada kesuksesan mereka, ini akan menciptakan lingkaran positif yang dapat memberikan manfaat kembali kepada kita. Kepercayaan dan transparansi juga merupakan fondasi yang kuat dalam membangun jaringan yang solid. Ketika orang percaya kepada kita, ini membuka pintu untuk kerjasama yang lebih baik dan peluang bersama. Jadi, mari bersama-sama membangun jaringan hubungan yang kuat. Terapkan filosofi win-win di mana semua orang saling mendukung dan tumbuh bersama. Siapa tahu, mungkin di antara bintang-bintang di peta kita, ada orang yang membawa kita menuju arah yang lebih cemerlang. Kreativitas dan inovasi. Orang sukses sering memiliki pemikiran kreatif dan inovatif. Mereka dapat melihat peluang di mana orang lain melihat tantangan. Dalam panggung dunia yang terus berubah, kreativitas dan inovasi menjadi pilar utama keberhasilan. Setiap hari kita dihadapkan pada tantangan baru yang membutuhkan solusi kreatif. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang kreatif dan inovatif? Pertama-tama, mari hancurkan mitos bahwa kreativitas hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang berbakat. Sebenarnya kreativitas adalah kemampuan yang dapat diasah dan diperkuat oleh setiap orang. Ini tentang melihat dunia dengan mata yang baru, meragukan status quo, dan memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Orang kreatif seringkali adalah mereka yang berani keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak takut untuk mencoba ide-ide yang luar kebiasaan, bahkan jika itu berarti menghadapi kegagalan. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas juga penting. Terbuka terhadap ide-ide baru, mendengarkan perspektif berbeda, dan memberikan ruang bagi gagasan-gagasan inovatif dapat memicu kreativitas dalam diri kita. Kreativitas juga bisa ditemukan dalam kemampuan untuk melihat hubungan antara ide-ide yang tampaknya tidak terkait. Ketika kita dapat menggabungkan konsep-konsep yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru, itulah cikal bakal inovasi. Jadi mari kita bangun kreativitas dalam setiap langkah kita. Teruslah bertanya bagaimana kita bisa melihat ini dari sudut pandang yang berbeda, atau apa yang kita bisa ciptakan dari elemen-elemen yang sudah ada. Kreativitas adalah daya yang mampu membawa kita melampaui batasan dan membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Manajemen waktu yang efisien. Kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik adalah tanda penting kesuksesan. Orang sukses dapat memprioritaskan tugas dan fokus pada yang paling penting.
Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan dan tindakan kita adalah kunci yang tak tergantikan. Bayangkan diri kita sebagai kapten kapal di lautan kehidupan, di mana setiap langkah kita membawa kita menuju tujuan yang kita pilih. Tapi mengapa tanggung jawab ini begitu penting? Pertama-tama, itu memberikan kita kendali atas arah hidup kita. Saat kita mengambil tanggung jawab, kita tidak lagi menjadi penonton dalam cerita kita, melainkan penulisannya. Kita memiliki kekuatan untuk membentuk nasib kita sendiri. Selain itu, mengambil tanggung jawab juga berarti tidak menyalahkan orang lain atau keadaan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan semua aspek hidup, kita tetap memiliki kekuatan untuk merespon dengan cara positif dan produktif. Mengambil tanggung jawab penuh juga berarti menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Bukannya menyalahkan nasib buruk, orang yang sukses melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Selain itu, tanggung jawab juga melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang sulit. Orang sukses tahu bahwa tidak selalu ada jalan yang mudah, dan terkadang kita harus mengambil langkah yang sulit untuk mencapai tujuan kita. Jadi, mari bersama-sama menjadi kapten kapal kita sendiri. Ambil kendali atas arah hidup kita, terimalah tantangan sebagai bagian dari perjalanan, dan berani membuat keputusan yang mungkin sulit namun mendukung tujuan kita. Dengan begitu, kita menjadi penulis cerita kesuksesan kita sendiri. Bersedia mengambil resiko terukur. Kesuksesan seringkali melibatkan mengambil risiko yang terukur. Orang sukses dapat mempertimbangkan risiko dengan hati-hati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dalam langkah menuju keberhasilan, kemampuan untuk menetapkan prioritas adalah keterampilan yang sangat penting. Bayangkan diri kita sebagai seorang manajer lalu lintas yang mahir, memastikan setiap kendaraan atau dalam hal ini, setiap tugas dan tanggung jawab bergerak sesuai rencana tanpa kekacauan. Pertama-tama, menetapkan prioritas melibatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Terlalu sering, kita dapat terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa menyadari apa yang sebenarnya menjadi kesuksesan kita. Jika kita tidak menetapkan prioritas, kita mungkin menemukan diri kita terjebak dalam siklus tugas yang tidak berujung tanpa menghasilkan hasil yang nyata. Jadi, langkah pertama adalah menyadari tujuan jangka panjang kita dan menentukan apa yang benar-benar mendukung pencapaian tersebut. Penting juga untuk memiliki pemahaman yang baik tentang urgensi. Ada tugas-tugas yang perlu segera diatasi dan ada yang bisa ditunda. Mengetahui perbedaan antara kepentingan dan urgensi membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan dampak pada tujuan kita. Kemudian, mari kita bicara tentang kapasitas. Kita punya keterbatasan waktu dan energi, jadi menetapkan prioritas adalah tentang membuat pilihan yang bijak tentang di mana kita akan mengalokasikan sumber daya kita. Ini melibatkan kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan kita. Jadi, mari kita jadi seorang manajer lalu lintas yang pintar. Tetap fokus pada rute yang benar-benar mengarahkan ke destinasi kita. Atur lampu lalu lintas dengan bijak dan pahami bahwa kadang-kadang kita harus memprioritaskan untuk menjaga lalu lintas hidup kita tetap lancar. Komitmen yang tinggi. Orang sukses memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan mereka. Mereka bersedia bekerja keras, mengatasi hambatan, dan tetap fokus pada visi mereka. Dalam perjalanan menuju sukses, keberanian menghadapi risiko adalah bahan bakar yang mendorong kita melewati batasan dan mencapai puncak-puncak yang baru. Bayangkan jika diri kita sebagai seorang penjelajah yang siap menjelajahi wilayah yang belum pernah dijamah sebelumnya, siap menghadapi tantangan dan menaklukkan ketidakpastian. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa setiap langkah menuju kesuksesan membawa risiko. Risiko itu sendiri adalah bagian dari proses, dan seringkali semakin besar risiko yang diambil, semakin besar juga potensi imbalan yang dapat diperoleh. Menghadapi risiko juga berarti keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang, kita harus mengambil langkah ke depan tanpa jaminan kesuksesan. Orang yang sukses paham bahwa inovasi dan kemajuan seringkali terletak di luar batas kenyamanan. Ketika kita menghadapi keputusan yang beresiko, penting untuk melakukan riset dan analisis yang matang. Tidak sejalan dengan membabi buta, melainkan dengan memahami potensi konsekuensi dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang baik.
Orang sukses juga memiliki sifat yang positif terhadap kegagalan. Mereka tahu bahwa tidak semua percobaan akan berhasil, tapi setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Mereka bangkit kembali, memperbaiki langkah mereka, dan mencoba lagi. Jadi, mari bersama-sama menjadi penjelajah yang tak kenal takut. Jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman, hadapi risiko dengan kepala tegak, dan teruslah menjelajahi wilayah baru dalam perjalanan hidup kita. Karena seringkali di balik risiko, kita menemukan kemungkinan-kemungkinan yang menakjubkan. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Penting untuk diingat bahwa setiap individu unik dan jalan menuju kesuksesan dapat berbeda-beda. Tanda-tanda ini dapat memberikan panduan, tetapi tidak ada jaminan bahwa memiliki semua tanda ini akan mengarah pada kesuksesan. Keberhasilan seringkali melibatkan kombinasi berbagai faktor dan usaha yang berkelanjutan.